Oke, sedang proses, insya Allah segera kita mulai di tepat pukul 1 sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan. Sambil menunggu live streamingnya agar teman-teman di YouTube juga segera bisa mengikuti. Oke, ini sudah mulai, kita bisa live-kan untuk segera dimulai Bapak Ibu. Semoga tidak terkendala jaringan dan listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita dapat bersua kembali di room ini untuk melanjutkan kegiatan pada hari kedua. Pada hari kedua ini kita akan membahas tentang teknis ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak ditemani oleh Bu Endang lagi, mengingat yang kemarin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Endang dan sudah kita dapati bersama bahwa di grup WA maupun di grup Telegram kita sudah bisa melihat ulang dari tayangan yang dipaparkan oleh Bu Endang kemarin. Puji syukur selalu tak henti juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kita masih istiqomah terus ya Bapak Ibu berlanjut di kegiatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan buat kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang hal yang terkait dengan teknis. Karena di kegiatan ini berpola 32 jam dan kegiatan kita menggunakan basis online untuk 4 hari ke depan, maka perlu adanya penugasan agar struktur 32 jam, yaitu teori dan praktek bisa terpenuhi. Nah, saya tampilkan ke Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke daftar hadir dengan mengetikkan kata kunci atau keyword bit.ly/video canva strip OEM ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman web yang sudah kami sediakan ya. Semua tautan daftar hadir nanti akan kami gabungkan di situ agar Bapak Ibu tidak terlalu banyak mengingat formulir yang harus Bapak Ibu buka. Dengan adanya web ini saya satukan agar Bapak Ibu lebih mudah, ya, agar Bapak Ibu lebih mudah sehingga setiap kali ingin mengisi daftar hadir cukup dengan tautan yang sama untuk setiap harinya. Untuk setiap harinya. Tentu kalau untuk tautan Google Form-nya itu berbeda, tapi untuk tautan masuk ke daftar hadirnya sama. Nah, termasuk nanti sampai ke pengunduhan sertifikat bisa dilakukan di tautan ini ya, di tautan ini atau nanti juga bisa ke halaman web utama yang sudah saya upload di sini. Ya, nanti untuk administrasinya akan kami tambahkan di kemudian hari, ya, termasuk rekamannya juga akan kami masukkan di sini. Tapi untuk baru-baru ini karena proses kegiatan masih berlanjut, selama untuk beberapa minggu ke depan bisa dilakukan dari tautan ini. Tapi kalau sudah lewat beberapa bulan ke depan ya, beberapa bulan ke depan bisa melalui web utama, Tapi untuk beberapa saat ini kita bisa dari tautan ini ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir yang pertama. Ya, daftar hadir yang pertama bisa dibuka dari tautan di sini. Ya, nanti akan ada formulir yang bisa Bapak Ibu isikan. Di dalam formulir nanti akan ada
hari ke-1, hari kedua dan seterusnya, di mana setiap jawaban ya, setiap jawaban isian dari yang Bapak Ibu isikan ini terkopi dalam email Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu kan diminta untuk mengisi email di sini, nanti isian dari formulir ini akan terkopi di email Bapak Ibu masing-masing, responnya. Jadi setelah mengisi, Bapak Ibu bisa mengecek di email masing-masing apakah sudah mendapat salinan dari isian tersebut. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan cek pengisian daftar hadir. Di cek pengisian daftar hadir ini ada tabel Excel, ya, ada tabel Excel yang bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Di sini luar biasa banyak sekali. Mohon maaf ini masih acak-acakan ya, karena berdasarkan waktu pengisian, belum berdasarkan nama, ya, belum berdasarkan nama. Nanti biasanya kami sort ketika di akhir kegiatan. Ini sampai hari ini, siang ini yang sudah mengisi 1.849. Padahal yang mendaftar kurang lebih sekitar hampir 4.000 ya, hampir 4.000 dari 8 grup WhatsApp ya, dari 8 grup WhatsApp dan 1.800 sekian di grup Telegram. Jadi hampir 4.000, ini yang mengisi baru separuh, mungkin yang lain masih sibuk atau ada kegiatan yang lain sehingga belum bisa untuk mengisikan daftar hadir. Selain daftar hadir, selain daftar hadir, Bapak Ibu juga akan bisa dapati tentang panduan tugas, pengumpulan tugas, dan cek pengumpulan tugas. Nanti juga ada daftar peserta, materi, undangan, dan sertifikat. Daftar peserta ini yang saya lampirkan nanti hanya yang mendapatkan sertifikat, karena beberapa pengalaman terakhir dulu ya di awal kegiatan, ketika semua peserta pendaftar saya lampirkan di daftar peserta, itu menagih kepada kami di daftar ada, di sertifikatnya tidak ada. Padahal beliau tidak mengerjakan tugas. Nah, padahal tugas kami sudah kami desain semudah mungkin, seminimal mungkin ya Bapak Ibu. Nah, pada siang hari ini kita akan buka kembali tentang panduan tugas ya, tentang panduan tugas. Kita akan bahas apa yang dikumpulkan dan bagaimana tentang penugasannya. Nah, Bapak Ibu dengan halaman ini tadi nanti akan menemukan button tombol yang warnanya merah. Nanti ketika diklik akan masuk ke panduan tugas ya, akan masuk ke panduan tugas. Ya, akan masuk ke panduan tugas. Ya, saya sambil cek. Off kamera enggak apa-apa nggih, Pak Iwan. Saya juga off kamera karena terkait dengan sinyal. Nah, ini ada panduan tugas. Ketentuan umumnya peserta dinyatakan lulus apabila yang pertama melakukan presensi atau mengisi daftar hadir 4 kali pertemuan. Ya, nanti untuk web meetingnya hanya 2 pertemuan Bapak Ibu. Untuk pertemuan ketiga dan keempat nanti cukup dengan diskusi di grup masing-masing, di grup WA maupun di grup Telegram yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Ya, yang sudah disediakan. Ya, nanti untuk web meetingnya cuma 2 kali. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti ada ketentuan di bawahnya. Kemudian mengerjakan penugasan sesuai dengan panduan. Nah, ini ada panduan penugasan. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan melalui formulir yang tersedia. Ya. Kalau pengumpulan tugasnya sudah di luar waktu pengumpulan yang tersedia, kami akan kesulitan untuk memproses. Bukan kami tidak mau memproses, tapi akan kesulitan memproses mengingat minggu berikutnya sudah akan disusul dengan kegiatan berikutnya dan seterusnya, sehingga kita harus fokus ke kegiatan yang baru. Maka kami hanya menerima tugas yang sesuai dengan batas waktu yang sudah kami tentukan. Biasanya kami memberikan tugas ya waktu pengumpulan tugas yang cukup longgar. Nah, ini ada form ini, ketika diklik juga akan masuk ke halaman yang tadi isinya daftar hadir dan sebagainya. Nanti di bawah ada pengumpulan tugas ya Bapak Ibu ya. Ini untuk membantu Bapak Ibu untuk menemukan kembali biar lebih mudah. Nah, ini panduan tugasnya. Panduan tugasnya nanti kita juga akan praktekkan beberapa yang terkait dengan panduan tugas ya Bapak Ibu agar lebih mudah.
Yang pertama, membuat video pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi tugasnya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran dibuat dengan Canva. Nah, kenapa harus dengan Canva? Karena kita kegiatan pada siang hari ini, ya, untuk mulai dari kemarin sampai 2 hari ke depan itu temanya Canva, sehingga harus dibuat dengan Canva. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mampu untuk membuat berbagai macam media, menghasilkan video ya dengan berbagai macam platform. Tapi untuk kegiatan ini kita menggunakan Canva, sehingga objeknya tentu Canva. Terdiri dari minimal 5 slide. Ya, terdiri dari minimal 5 slide. Nanti kita bisa praktekkan di sini. Maksudnya 5 slide seperti apa? Kita bisa masuk ke Canva ya, Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi sempat hang, sinyal saya putus ya Bapak Ibu. Mohon maaf, sinyal saya putus. Apakah sudah terdengar lagi? Ya, seperti inilah kasus dari kegiatan online. Kadang sinyalnya harus putus ya, kadang sinyalnya harus putus. Ya, mohon konfirmasi Bapak Ibu yang di chat room, apakah sinyal saya sudah terdengar lagi suara saya? Karena ini sinyalnya sudah nyambung lagi. Oke, dari YouTube sudah masuk ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, kita masuk dari Canva. Kemarin kita bisa mulai dengan video ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengulang kembali paparan yang dibuat oleh Bu Endang. Ya. Oke, ini belum share screen ya saya. Saya ulang untuk share screen-nya. Oke, dengar suaranya kecil ya. Ini mungkin karena perangkatnya ya Bapak Ibu ya, laptopnya atau PC-nya, ya PC-nya. Oke, kita masuk ke Canva. Saya ulangi lagi di dashboard atau di halaman awal Canva. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke video ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali dari paparan yang telah dipaparkan panjang lebar oleh Bu Endang kemarin. Yang telah dipaparkan oleh Bu Endang kemarin. Kita membuat Canva terdiri dari 4 slide. Ya, kita buka lagi di sini. Terdiri dari 5 slide ya. 5 slide berarti di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi minimal ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, isinya apa terserah Bapak Ibu. Ya, terserah Bapak Ibu. Ya, layaknya tentu di awal itu adalah pengenalan, kemudian di tengah nanti desain pembelajaran atau apa, monggo ya, di tengah. Seperti yang dipraktekkan Bu Endang kemarin kan sudah cukup runtut gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup runtut. Nah, ini bisa disesuaikan. Silahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini karena hanya contoh saya mengambil secara acak ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil secara acak untuk saya tempel-tempelkan ke sini agar menjadi 5 slide. Menjadi 5 slide. Saya ambil secara acak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah 5 ya. Sudah 5 slide. Nah, ini sudah 5 slide. Nah, artinya
dalam panduan ini minimal terdiri 5 slide. Nah, itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi minimal ada 5 slide. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, minimal ada 5 slide. Kemudian saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya, minimal 5. Misalnya mau 6, 7, 8, 9, 10 sangat diperbolehkan. Kemudian total durasi minimal 5 menit. Nah, total durasi 5 menit. Nah, kalau di sini kan tentu untuk membuat 5 menit cukup sulit ya. Cukup sulit karena ini hanya detik ya, hitungannya cuma detik. Nanti kita bisa masuk ke bagian studio ya. Seperti kemarin ditampilkan oleh Bu Endang, tampilkan dan rekam ya, tampilkan dan rekam untuk masuk ke studio. Kemudian pilih masuk ke studio rekaman. Yang paling bawah, masuk ke studio rekaman. Nanti akan ada tampilan seperti ini, kita izinkan ya Bapak Ibu ya, kita allow. Kita izinkan untuk membuka kamera ya. Kita izinkan untuk membuka kamera. Nanti kalau ada izin lagi untuk membuka mic juga kita izinkan. Oke, nah ini membuka mikrofon kita izinkan agar nanti mikrofon dan kamera kita bisa hidup. Ya, bisa hidup dan hasilnya bisa terekam dalam Canva. Nah, ini di sini ada pengaturan. Ya, pengaturan ini bisa tanpa kamera. Ya. Tapi karena ini hanya 5 menitan untuk latihan Bapak Ibu, nanti tidak untuk kita publikasikan ya, untuk sekedar dikumpulkan penugasan saja, harap dihidupkan kameranya agar Bapak Ibu bisa mengetahui settingan kameranya. Nah, ini untuk komputer saya itu kameranya di bawah ini ya. Komputer saya kameranya di bawah sehingga tampilannya kurang nyaman ketika dilihat ya. Nah, ini komputer saya di bawah sehingga kalau dilihat kameranya kurang nyaman. Nah, tapi kalau Bapak Ibu terkendala perangkat yang kameranya memang rusak atau bermasalah juga tidak pakai kamera juga tidak apa-apa nggih. Ya, rekomendasi kami menggunakan kamera agar bisa cek apakah keberhasilan dari kamera itu bisa. Kemudian mulai merekam. Mulai merekam. Nah, ini untuk memperpanjang ya Bapak Ibu ya. Untuk memperpanjang durasi sampai 5 menit. Nah, ini video kita muncul di sini. Video kita muncul di sini dengan fokus melihat kamera maka akan ke depan ya ini. Nah, ini sampai 5 menit. Kalau kemarin disampaikan oleh Bu Endang, diberi background, diberi latar belakang dan sebagainya, tentu untuk membuat video dengan durasi 5 menit itu tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini bisa terdiri dari beberapa slide ya. Terdiri dari beberapa slide. Misalnya 5 slide itu satu slide-nya per paparannya 1 menit, ya itu sudah 5 slide itu sudah 5 menit. Ya, 5 slide itu sudah 5 menit. Nah, ini tidak perlu kita play ya, sesuai petunjuknya Bu Endang kemarin. Tidak perlu kita play, nanti hasilnya akan tersimpan dengan otomatis. Karena ini hanya contoh, saya akhiri ya Bapak Ibu ya, tapi nanti Bapak Ibu minimal 5 menit. Kemudian akhiri. Tunggu sampai mengunggah rekaman. Nanti kalau Bapak Ibu terkendala untuk mencapai 5 menit, nanti kita juga bisa untuk diskusikan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, saya yakin untuk 5 menit tidak terlalu sulit karena kebanyakan bisa mencapai 30 menit bahkan lebih untuk dapat mengajar satu rangkaian pembelajaran yang utuh gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, setelah rekamannya selesai, ini yang dikumpulkan ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk mengunduh video dan dikumpulkan, itu terlalu berat ya. Bapak Ibu bisa mengambil tautan yang ada di sini untuk dikumpulkan kepada kami di pengumpulan tugas. Ya, di pengumpulan tugas di sini ya. Atau kalau sudah terlanjur keluar ya, nanti tetap ada videonya ya yang bisa di unduh atau diambil di sini. Ya, di sini salin tautan di sini. Ya, salin tautan ini juga bisa dikumpulkan kami karena ini berupa video. Unduh rekaman,
Nah, kita nggak perlu mengunduh, tapi cukup mengambil rekamannya ini, tautannya ini. Nah, tautan ini yang akan kami minta untuk dikumpulkan ke kami, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam panduan tadi terdiri 5 slide, ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian durasi minimal 5 menit ya dalam melakukan rekaman tadi minimal 5 menit gitu ya Bapak Ibu menyapa, menyampaikan instruksi belajar pada anak didik tentu 5 menit tidak begitu menyulitkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian diambil tautannya ini untuk dikumpulkan kepada kami gitu ya. Nah, mungkin tautannya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya tulis dalam notepad saya hidupkan notepad-nya. Pakai komputer ruangan. Jadi kurang hafal saya. Nah, ini yang akan dikumpulkan ke kami. Nah, tautannya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Tautannya cukup panjang. Nah, ini dikumpulkan ke kami ya Bapak Ibu. Nanti untuk kita lihat dari hasil pekerjaan Bapak Ibu. Gitu untuk nomor 3. Nah, kemudian nomor 4 dikumpulkan dalam bentuk tautan link Canva ya, yang tadi yang saya maksud sudah saya jelaskan di sini. Kemudian cover memuat logo Edumen. Covernya atau halaman paling depan ini diberikan logo Edumen. Cara mencari logo Edumen bagaimana Bapak Ibu? Ya dari panduan tugas ini Bapak Ibu langsung save ya, copy image atau save as image gitu sudah dapat logo Edumen. Logo Edumennya kan ini. Ini Bapak Ibu simpan saja sudah. Nah, ini tinggal simpan. Misalnya saya letakkan di desktop ya, biar mudah dicari. Saya letakkan di desktop. Nah, ini sudah dapat ya. Di sini di panduan tugas, kemudian di daftar hadir, ini juga terdapat logo Edumen ya. Logo Edumennya banyak sekali. Bapak Ibu masukkan ke internet juga banyak. Nah, ini dimasukkan ke halaman depan ya, yang ada di sini. Nah, letaknya bagaimana? Oke, tidak. Nah, ini logo Edumennya di sini. Monggo Bapak Ibu bisa taruh di mana saja ya. Sesuai dengan desainnya Bapak Ibu. Yang penting logo itu tidak mengganggu desain utamanya Bapak Ibu, tapi jangan terlalu kecil biar nanti kita ngoreksinya juga cukup mudah gitu ya. Nah, mau ditaruh di atas, di bawah, atau dimanapun boleh. Yang penting ada logo Edumennya. Ada logo Edumennya. Mau ditaruh di depan gitu juga boleh. Nah, seperti ini. Sudah kami crop gini ya Bapak Ibu, tidak perlu di remove background. Tidak perlu di remove background biar ada lingkaran putihnya ini, karena lingkaran putih ini juga bagian dari logo kami. Jadi seperti ini saja, okay? Ya, putihnya sebagai mau ditaruh di sini juga boleh. Bebas ya Bapak Ibu ya. Kemudian di panduan yang lain, ini ya. Cover memuat identitas peserta yang terdiri dari nama, instansi, dan mata pelajaran. Nama, instansi, dan mata pelajaran. Jadi di bagian sini tadi diberi nama dan instansi serta mata pelajaran. Misalnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris, kemudian namanya SMK Negeri 1 Giri Kontrol, misalnya seperti ini. Nah, desainnya bebas ya Bapak Ibu, yang penting ada mata pelajaran, nama dan instansi.
Ya, nama dan instansi. Kemudian memuat foto ya, memuat foto peserta, memuat foto peserta biar nanti ini jelas dan otentik hasil karya Bapak Ibu seperti tadi unggah media, kemudian unggah foto. Nah, Bapak Ibu tentu yang lebih tahu di mana letak dari foto Bapak Ibu. Berikutnya untuk yang masih kuliah, karena beberapa kali sering ada mahasiswa yang masih kuliah mengikuti kegiatan kami, mata pelajaran atau materi boleh memilih bebas. Boleh memilih bebas materi kuliahnya atau materi yang kira-kira sesuai dengan orientasi pengajarnya boleh ya untuk anak kuliah. Ya, untuk anak kuliah gitu, untuk yang masih mahasiswa. Untuk yang masih mahasiswa. Jadi nanti mata pelajarannya ini boleh bebas ya. Nah, kemudian tahap pengumpulan tugas, kami sediakan 2 tahap pengumpulan tugas. Bapak Ibu cukup memilih salah satu. Tidak harus keduanya. Ya. Kenapa saya sediakan 2 tahap? Tahap pertama ini saya bermaksud memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin segera mendapatkan administrasi, ya, segera, ya, biar lebih cepat gitu. Ini hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 23.59. Kemudian tahap 2 ini saya berikan ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki kesibukan yang luar biasa, ya, cukup sibuk gitu, sampai tanggal 31 Januari 2022 sampai pukul 23.59. Sampai 23.59. Jadi dua tahap. Tidak harus semuanya ya, tidak harus mengumpulkan 2 kali, cukup salah satu ya, cukup salah satu. Kemudian yang nomor 8, penerbitkan sertifikat peserta yang dinyatakan lulus tadi paling lambat 1 bulan setelah batas pengumpulan. Ya, jadi misalnya Oke, sudah masuk lagi ya. Maaf Bapak Ibu. Mungkin sinyalnya sudah kembali. Tadi sempat hilang. Ya. Suara saya sudah bisa terdengar lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi sampai mana Bapak Ibu? Konfirmasinya Bapak Ibu sudah sampai mana? Oke, sertifikat 1 bulan. Oke, terima kasih. Oke, sampai sertifikat 1 bulan ya. Saya ulang share-nya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sertifikatnya nanti paling lambat 1 bulan batas pengumpulan. Ya, dari batas pengumpulan, tapi biasanya kami misalnya ini deadline-nya hari Selasa 25 Januari, nanti Sabtu atau Minggunya di weekend-nya itu sudah bisa diunduh. Biasanya kami akan segera proses, kami tindak lanjuti dari tugas-tugas peserta yang sesuai dengan panduan. Ya. Mohon maaf kalau nanti
ada yang tanya, saya sudah mengumpulkan tugas tapi tidak ada sertifikatnya, itu karena menurut kami tugas yang dikumpulkan Bapak Ibu jauh dari panduan ya gitu ya. Karena panduan tugasnya ini sudah saya buat atau kami buat seefisien dan seringan mungkin, tapi kadang masih ada yang dikumpulkan itu hal yang lain, jadi tidak sesuai dengan panduan. Nah, itu kami tidak bisa menerbitkan sertifikatnya. Nah, dengan demikian mohon Bapak Ibu untuk sesuai dengan panduan semaksimal mungkin. Nah, ini hanya ketentuannya seperti ini, saya kira cukup ringan sekali ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan atau terkendala, dapat menyimak kembali rekaman dan tutorial yang ada di bawah. Nah, ini ada tipe ya Bapak Ibu, diabaikan saja. Nanti rekaman yang kemarin ada di sini, kemudian rekaman hari ini nanti akan saya tambahkan di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali di panduan tugas pada bagian bawah ada rekaman yang kegiatan kemarin dan kegiatan hari ini akan kami tambahkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Akan kami tambahkan untuk mempermudah Bapak Ibu mengerjakan tugas ya, termasuk beberapa contohnya yang kemarin kan sudah muncul di rekaman yang hari pertama. Nah, ini kan rekaman hari pertama, dan nanti rekaman hari kedua di sini atau saya tambahkan di atasnya lagi. Itu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk angkat tangan ya, untuk raise hand. Nanti saya izinkan Bapak Ibu untuk menghidupkan mikrofonnya. Nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk diskusi sampai beberapa pertanyaan. Monggo. Oke, Pak Adi Jumhadi. Silahkan Pak Adi Jumhadi, bisa hidupkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di pelatihan pembuatan video pembelajaran ini melalui aplikasi Canva. Yang ingin saya tanyakan, ini ada dua ya Pak. Pertama, apakah aplikasi Canva ini bisa dikerjakan dalam ada offline-nya gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan perekaman, di situ kan tampil gambar wajah kita ya. Nah, apakah di rekaman gambar kita itu background-nya itu bisa di-remove atau dihilangkan atau tidak, Pak? Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, sudah Pak Adi. Ya, cukup Pak, cukup. Ya. Oke, terima kasih Pak Ade untuk pertanyaan. Yang pertama, Canva offline. Ya, saya belum pernah buat Canva offline-nya, Pak. Cuma kalau misalnya Bapak ingin menambahkan video Bapak, termasuk untuk menjawab pertanyaan kedua, menambahkan video Bapak di versi rekaman tadi, agar keluar gambarnya, tapi background-nya terremove itu, Bapak bisa membuat di aplikasi yang lain dulu, nanti disisipkan ke sini, Pak. Unggah video, kemudian unggah media. Jadi nanti videonya dibuat di tempat lain, kemudian diinsertkan. Itu kan sudah membantu Bapak untuk bisa membuat video, ya, membuat video yang offline dulu, kemudian dimasukkan ketika online. Tapi sejauh ini saya belum menemukan Canva yang offline. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan meremove background-nya. Ini saya hapus dulu yang tadi ya. Kemudian kalau untuk remove background di sini, ya, untuk remove background di sini saya belum menemukan, Pak. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa bantu ya, karena ini harusnya Bu Endang yang tahu. Kemarin saya tidak begitu paham tentang yang teknis ya, yang sangat teknis seperti itu, tapi secara pribadi saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan karena di sini tidak ada fasilitas untuk remove background-nya, tidak ada
fasilitas remove background-nya tidak ada. Langsung kita mulai, tidak ada pengaturan selanjutnya. Nah, ini. Kecuali kalau kita menggunakan OBS ini ya, misalnya saya menggunakan kamera OBS. Nah, di OBS ini kameranya sudah diatur sedemikian rupa untuk remove background. Jadi kita menggunakan green screen, kemudian diatur di OBS-nya itu green screen-nya dinonaktifkan untuk di remove background-nya, insya Allah bisa, Pak. Ya. Ini jadi menggunakan aplikasi lain. Nah, pada siang hari ini kan OBS-nya saya gunakan untuk live streaming. Nanti kalau saya klik khawatirnya mengganggu untuk live streaming teman-teman di YouTube. Gitu, Pak. Ade ya. Jadi Ya, terima kasih, diatur Pak, di Pak. tempat lain. Gitu. Ya, Pak. Jadi kalau di apa, Pak? Di Canva sendiri belum ada, harus dengan bantuan dari software lain. Itu Pak Ade. Ya, makasih penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama Pak Ade. Kemudian ada Bu Juliana. Podunggi. Silakan Bu Juliana, bisa dihidupkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas anak kuliah dari SMP Negeri 1 Tilamuta, Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah membagi ataupun share ilmu ke kita semua peserta di kegiatan kali ini. Dari kemarin kita sudah mengikuti penyampaian materi oleh Ibu narasumber yang kemarin, kemudian barusan tadi. Nah, tetapi setelah mendengarkan itu ada yang masih belum saya pahami atau yang masih mengganjal. Video yang kita unggah dari kita unduh dari internet, misalnya kita masukkan pada slide 1. Nah, kemudian pada slide 2 kita mau merekam, begitu, instruksi untuk siswa. Nah, di samping itu kita sudah masukkan video, kita sudah merekam, kemudian kita juga memasukkan audio. Itu bagaimana kira-kira cara mengatur agar antara suara video, suara rekaman kita dan audio itu bisa tidak saling tumpang tindih, Pak. Begitu, Pak, kira-kira. Karena ini saya sementara membuat, tapi kayaknya rupa seperti rancu, begitu, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Juliana atas pertanyaannya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau sampai ke tingkat detail seperti itu, saya memang belum pernah mempraktekkan. Tapi berdasarkan tampilan yang dipraktekkan Bu Endang kemarin, bahwa kalau kita menambahkan audio ya, misalnya kita menambahkan audio di sini kan nanti ada play dan pause gitu ya, play pause ya Bu Endang ya. Nah kemarin kita kalau melakukan rekaman tentu juga harus dilakukan play pause-nya. Nah ketika sedang merekam seperti ini, apakah kita bisa keluar? Nah itu kan juga jadi pertanyaan. Nah misalnya saya sudah mulai merekam. Nah, rekamannya ketika sudah jalan, ini kan kita tidak bisa kembali ke halaman yang di sana tadi, ya. Yang di sana. Jadi, tentu kita tidak bisa mematikan yang audio. Sejauh yang saya pahami seperti itu ya. Nanti kalau ada kesalahan dari kami, mohon untuk dikoreksi teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Jadi kalau audio memang di play gitu. Nah, saran kami audionya sebelum dimasukkan dipotong dulu ya Bapak Ibu ya. Dipotong dulu sesuai dengan kebutuhan saja untuk audionya. Nah, kalau di tengah juga akan jadi masalah kembali karena untuk play di tengah juga tidak bisa gitu ya Bapak Ibu untuk audionya. Kemudian yang kedua, kalau suara video di tengah itu agar tidak tindih dengan suara kita. Ya. Nah, dengan suara kita ya kita harus mempelajari kira-kira nanti videonya itu berapa menit. Nah, kita kan bisa mainkan di sini.
Nah, ketika kita klik di halaman berikutnya kan videonya baru play, baru mulai. Ya, baru mulai. Sebelum kita pindah halaman kan videonya tidak mulai. Nah, ketika halaman itu videonya mulai, kita kan bisa mengecek berapa lama video ini terputar. Nah, ini kan 5,2 detik. Nah, sekitar 5,2 detik itu kita silent dulu, kita diam dulu sampai kira-kira 5,2 detik baru kita ke halaman berikutnya. Gitu, Bu. Jadi tidak tindih. Nah, kita baru memberikan instruksi berikutnya ketika sudah pindah halaman dengan durasi diam kira-kira 5,2 detik. Itu. Tapi kalau di audio tadi kan backsound. Jadi audio itu backsound itu memang harapannya dari Canva itu disediakan full ya, dari awal sampai akhir ada backsound-nya. Maka backsound itu biasanya disuarakan cukup lirih, cukup agar tidak mengganggu suara kita ataupun suara video di situ. Jadi cukup lirih, selirih mungkin, tapi tetap terdengar. Nah, kalau video yang ada di sini jika ada suaranya, video yang ada di sini jika ada suaranya ya, kita mengambil dari luar. Kalau yang ada di sini kan silent ya. Nah, kalau kita video dari luar kan ada suaranya. Nah, itu kita diam dulu untuk suara itu, kemudian baru kita pindah ke slide berikutnya ya, ketika melakukan perekaman itu baru kita akan melanjutkan lagi untuk memaparkan di materi atau di slide berikutnya. Gitu kan kita bisa kontrol di bawah ini. Kita bisa kontrol di bawah ini. Ketika sudah masuk ke halaman berikutnya, baru kita hidupkan lagi suara kita. Jadi ketika di halaman itu untuk play video kita jangan bersuara agar tidak saling tumpang tindih. Gitu Ibu. Ya, oke, makasih Ada Pak. yang belum terjawab? Ya. Ada yang belum terjawab, Bu? Oh, oke. Sudah kayaknya Pak, Oke, sudah. terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juliana ya. Oke, Bu Juliana. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu bisa raise hand, dan Bapak Ibu yang sedang berada di YouTube bisa tanya di chat ya, nanti akan saya baca untuk saya jawab sejauh yang saya bisa, tapi kalau saya kurang paham atau belum bisa menjawab nanti akan saya tanyakan atau saya carikan referensi yang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, sejauh ini saya scroll belum ada pertanyaan ya, belum ada pertanyaan dari live di YouTube. Ya, kalau saya terlewat, mohon untuk diulang lagi pertanyaannya. Ini saya cari-cari ke atas belum ada pertanyaannya. Saya akan cari di live chat. Oh, ada pengaturan audionya, jadi bisa dikecilkan atau dibesarkan. Ini dari Buni Gusti Ayu KDS. Nah, KD ya, Budi KD. Nah, itu pengaturannya mungkin Buni Gusti ketika play di tengah itu bisa dikecilkan atau tidak. Saya belum tahu, Bu. Mungkin Bu Gusti bisa raise hand untuk membantu saya mungkin. Tapi kalau sejauh yang saya tahu bisa dibesarkan dan dikecilkan hanya di awal ya. Hanya di awal, nanti untuk play seterusnya menyesuaikan. Tapi kalau dibesarkan dikecilkan ketika rekaman saya belum menemukan. Nanti kalau teman-teman explore sendiri dan bisa menemukan, alhamdulillah nanti bisa kita sharingkan lagi. Nanti Bu Juliana bisa angkat lagi di grup ya, biar nanti kalau ada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu, bisa didiskusikan agar nanti siap Pak. Ya, tidak hanya sekedar di kegiatan ini, tapi Bapak Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran. Kegiatan ini kan hanya ajang untuk belajar bersama saja, tapi selebihnya harus diaplikasikan gitu ya Bu Juliana ya. Iya Pak, iya. Oke, selanjutnya Pak Faisal Anggi Tufani ya, Pak Faisal. Silahkan Pak Faisal, bisa dihidupkan mikrofonnya. Baik, matur nuwun Pak narasumber. Mohon izin bertanya terkait dengan penggunaan aplikasi Canva itu ketika kita mengambil gambar atau kita shoot dengan kamera kan biasanya didukung dengan adanya green screen di belakang agar kita bisa
membuat background yang variatif ya Pak. Nah, itu tips and triknya dari panjenengan agar green screen yang ada di belakang dengan pencahayaan yang ada di depan atau sekitar kita itu tidak gimana ya Pak ya, tidak terlalu kontras, sehingga saya dulu pernah membuat video, kemudian di belakangnya ini ada green screen, itu karena mungkin agak terlalu terang atau bagaimana, justru malah agak aneh itu Pak dilihat, jadi agak gimana ya, ini hijaunya ada malah mantul ke muka dan sebagainya, ada pancaran hijau-hijau. Nah, itu kira-kira dari panjenengan tips and triknya agar pencahayaan ini baik dan terlihat optimal dalam penggunaan green screen itu kira-kira bagaimana Pak Wahyu? Matur nuwun. Terima kasih Pak Faisal ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang lebih mengarah ke teknis ya. Ini ahli kamera yang lebih paham. Tapi insya Allah saya akan jawab berdasarkan pengalaman kami. Kalau ingin membuat green screen, cari yang warnanya tidak terlalu bright Pak, atau jangan yang glossy, yang agak gimana ya Pak, dop gitu ya Pak ya. Kemudian lampunya itu jangan yang lampu tembak mengarah ke muka, tapi lampunya redup. Kalau kita ke studio foto dan sebagainya itu kan lampunya itu malah diarahkan ke berlawanan kita walaupun di depan kita, dan ditutup seperti payung gitu ya Pak ya. Ditutup seperti payung agar memang itu tidak mengarah secara langsung, memberikan pencahayaan tapi tidak langsung. Nah, Bapak kalau melakukan rekaman seperti itu hendaknya juga mengambil sudut yang tepat ya, sudut yang tepat, di lampunya itu di kanan kiri agak ke depan dan tidak menembak langsung gitu, cahayanya itu tidak menembak langsung, hanya mendapat cahaya yang cukup saja, tidak langsung ke wajah sehingga tidak mantul-mantul gitu Pak. Nah, untuk lebih tepatnya memang kita harus mencari apa ya Pak, pengaturan kamera yang tepat, posisi ruangan yang tepat dan sebagainya. Nah, di sini juga ilmunya saya belum menguasai ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti kurang lebih berdasarkan pengalaman kami seperti itu. Kalau ada tambahan nanti dari teman yang lain bisa. Mohon maaf Pak Faisal ya. Siap Pak. Nah, itu ada kelanjutannya Pak Wahyu. Gimana Pak Faisal? Karena mungkin itu teknik di pengambilan gambar ya. Nah, itu ketika sudah terlanjur terlalu terang atau bagaimana. Nah, di Canva-nya itu bisa diolah tidak Pak terkait dengan pencahayaan itu? Oh, tidak ada Pak kalau di Canva-nya. Kita di Canva-nya ini tidak ada pengaturan video ya. Kita terima jadi ya. Kita terima jadi gitu, kalau di Canva. Iya. Di Canva itu terima jadi video yang sudah teredit. Biasanya malah sudah terpotong dan sebagainya. Jadi kalau kita antar slide itu ada video yang lompat dan sebagainya, kita harus potong-potong dulu sesuai dengan kebutuhan, kemudian ditata di dalam slide-nya itu, gitu Pak. Jadi Kak, saya juga tidak menemukan pemotongan video di sini. Gitu. Siap Pak. Siap. Jadi ini intinya hanya untuk merangkai saja Pak, untuk menata saja. Iya. Editing video mungkin bisa pakai Filmora atau yang lain. Oh gitu. Ada aplikasi lain gitu. Karena saya belum pernah menggunakan Canva Pak. Nanti kalau ada kesempatan dari narasumber yang kompeten di pengeditan video, insya Allah kami akan undang ke Edumen, nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu. Dari dulu saya pengen cari narasumber yang ingin mengupas tentang Filmora yang expert gitu, belum menemukan Pak. Kebanyakan takut kalau harus disaringkan ke teman-teman di secara langsung gitu ya Pak. Tapi kalau hanya untuk ngajari sendiri gitu nggak masalah. Tapi kalau harus disaringkan dalam forum seperti ini, kebanyakan masih agak takut karena pesertanya cukup banyak dan dilihat oleh banyak orang gitu Pak. Semoga nanti saya dapat teman yang bisa sharing. Siap. Matur nuwun Pak Wahyu, matur nuwun. Nggih, sama-sama Pak Faisal. Oke. Menjawab dulu pertanyaan dari YouTube, Bu Erna Utami ya, dari YouTube.
Dari Bu Irna Utami, ketika kita membuat video pembelajaran tetapi belum selesai, namun kita akan mengakhiri dan dilanjutkan di lain waktu, apakah bisa? Nah, bisa Bu, karena ini yang kita buat ini sudah tersimpan, ya sudah tersimpan. Video-video kita ini sudah tersimpan. Jadi misalnya ini belum selesai dan kita akan melanjutkan di lain waktu, kita bisa ya, ini bisa sudah tersimpan. Karena ini basicnya online dalam cloud, jadi walaupun belum selesai, mungkin kita sambil-sambil di tengah di antara jam ngajar, kemudian nanti dilanjutkan sebelum ngajar atau sebelum pulang sambil nunggu absen dan sebagainya, bisa. Jadi bisa untuk berkali-kali gitu untuk membuat satu proyek yang direncanakan gitu ya Bu Irna Utami. Oke, kalau Bu Asrini Anis ini tentang PPT ya. Nanti untuk tentang PPT Bu Asrini Asis ya, Bu Asrini Asis, kita sudah pernah mengadakan beberapa kali kegiatan yang berkaitan dengan PPT ya, yang berkaitan PPT di onedumain.com. Dengan konsep yang berbeda-beda Bapak Ibu. Di onedumain.com kita sudah melakukan pelatihan yang berbasis PPT. Nah ini PPT, ini PowerPoint sebagai media pembelajaran, ini PPT inspiratif ini dengan desain-desainnya ya. Bapak Ibu, Bu Asrini Asis bisa mengecek di rekaman kami di bagian bawah. Ya, di sini ada YouTube-nya, ini membuat desain-desain PPT yang seperti yang apa ya Bapak Ibu, yang ada variasinya. Oh yang ini ya, yang kedua yang ini. Mohon maaf, ini yang fitur rumah belajar yang hari kedua. Jadi ini PPT-nya. Nah ini desain PPT-nya cukup keren ya. Nah, ini membuat desain PPT dengan ilustrasi yang sangat menarik, diampu oleh Pak Asep ya, ahlinya untuk mendesain PPT, membuat mini blog dan sebagainya, microblog dan sebagainya ya. Beliau, nah ini PPT-nya cukup keren ya, PPT-nya cukup keren yang dibawakan oleh Pak Asep ya, seperti ini. Sampai mendesain remove background, pengaturan shape dan sebagainya ya ini. Nah, membuat PPT seperti ini kan saya kira cukup keren ya ini ya. Nah, membuat PPT seperti ini cukup keren. Ini ada di sini teknik-tekniknya dan sebagainya, ada di sini. Bu Asri ini bisa mencari ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini video pembelajaran dengan PPT ini dibuat video tapi basisnya dari PowerPoint bersama Pak Lutfi. Pak Lutfi Adnan Muzamil ya. Ini Bapak Ibu bisa cari video rekamannya di bawah ya, Pak Lutfi Adnan Muzamil, ini tentang video pembelajaran dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya di basic video. Nah, ini ada rekamannya juga. Kemudian ada lagi bersama Pak ini juga PowerPoint tapi dengan Pak Ahmad Arifuddin. Ini PowerPoint-nya menggunakan hyperlink ya dan animasi sehingga gambarnya, slide-nya itu bisa gerak-gerak. Gambar dan slide-nya bisa gerak-gerak. Jadi memang beda-beda. Kalau di Pak Ahmad Arifuddin ini untuk gambar yang bisa gerak-gerak ya. Untuk gambar yang bisa gerak-gerak, kemudian kalau Pak Asep tadi desainnya, desain agar tampilannya menarik tapi bukan gambar yang gerak-gerak tapi tampilannya cantik gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Untuk PPT ya, sudah cukup banyak ya yang mengupas tentang PPT. Bapak Ibu bisa masuk ke web kami, ini Bu Asrini Asis. Kemudian, oke, belum ada lagi. Kita cari pertanyaan lagi di sini. Oke, ada Pak Saleh, ya, ada Pak Saleh. Silahkan Pak Saleh bisa menghidupkan mikrofonnya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silahkan Pak Saleh.
Pak Saleh, mungkin tidak sengaja diklik ya ini. Oke, yang lain di kolom chat. Ya. Apakah kelebihan Canva daripada PowerPoint dari Bu Siti Kumariah SPD ya? Kelebihan Canva dari PowerPoint ya, kalau totalitas saya tetap senang PowerPoint ya, tapi kalau di Canva itu kita tidak terlalu banyak mikir desain ya, tidak terlalu banyak mikir desain, kemudian sudah tersedia banyak ilustrasi, terbanyak template gitu ya. Kalau di PowerPoint kan kita tidak bisa menemukan banyak template-template yang seperti ini, yang ada videonya yang sudah tersedia dan sebagainya. Tapi pada dasarnya memang yang powerful itu ya tetap PowerPoint, yang powerful tetap PowerPoint. Cuma di sini kelebihannya sudah ada ilustrasi ini, sudah ada template yang bisa kita gunakan untuk lebih memudahkan kita mendesainnya. Nah, kan sudah ada model-modelnya. Nah, kelebihannya itu kalau di PowerPoint sangat terbatas, kecuali Bapak Ibu memiliki PowerPoint yang online atau PowerPoint 2019 dan PowerPoint 365 desktop. PowerPoint 365 desktop dan 2019 itu sudah ada ilustrasi desainnya. Nah, ilustrasi desainnya. Nah, ketika saya menggunakan di video-video itu, di video-video yang saya gunakan itu juga menggunakan PowerPoint desain ya. Desain video itu PowerPoint yang desktop ya. Itu lebih lumayan ya, lumayan sudah ada ilustrasinya. Sudah ada ilustrasinya. Nah, itu bisa kita gunakan. Itu ya, dari Bu Siti Komariah. Jadi PowerPoint memang tetap powerful, tapi Canva membantu kita untuk beberapa desain. Kecuali Bapak Ibu memiliki PowerPoint yang desktop, itu kayaknya berbayar ya, yang desktop yang original. Nah, itu. Nah, ini Pak Bu Nigusti Ayu KD ini banyak pengalamannya sepertinya ya. Gabung Canva dan InShot, pencahayaannya bagus Pak. Nah, ini pengalamannya Bu Nigusti banyak sekali. Tadi banyak membantu pertanyaan. Nah, ini saya belum paham Bu untuk penggabungannya bagaimana dan sebagainya penataannya. Kemudian Bu Siva Hafizoh ya, Bu Siva Hafizoh, Pak untuk tugasnya apakah harus membuat video pembelajaran karena saya bekerja di bagian TO ya. Monggo Pak ya Bu, yang penting video dengan Canva. Kalaupun tidak sedang dengan pembelajaran tidak masalah ya. Monggo video tentang apa gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya Ibu. Yang sesuai dengan bidangnya Ibu Bu Siva, seperti di anak kuliah atau di mahasiswa tadi juga disesuaikan dengan pembelajarannya di kampus gitu. Kemudian Pak Ade Jumhadi untuk mengatur durasi video agar utuh sesuai durasi. Kalau panjang videonya kayaknya utuh kalau kita upload ya Bapak Ibu. Panjang videonya utuh ya kalau kita upload gitu ya. Oke, menyimak rekaman. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada Pak Aam Suryanda. Satu pertanyaan lagi. Kita off jam 2 ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri jam 2. Satu pertanyaan dari Pak Am Surayuda. Pak Am Surayuda. Silakan Pak Am, bisa dihidupkan. Baik, terima kasih Pak. Kami coba untuk mengikuti dari awal. Ini kebetulan pertanyaan saya ada yang mirip dengan Bu siapa tadi Bu? Yang TO Pak? Bukan, Bu Siti. Oh Bu Siti, ya siap. Apa kelebihan dengan PowerPoint? Yang jadi masalah malah bagaimana kalau Canva itu sudah masuk di PowerPoint-nya Microsoft Pak? Apakah bisa berubah? Karena desainnya memang desain Canva itu ya cukup banyak Pak. Jadi lebih apa ya, lebih variatif. Meskipun di PowerPoint-nya Microsoft 365 juga lumayan bagus. Tetapi di serinya itu terutama ini saat ini yang kami ikuti kan yang gratis Pak Canva-nya. Jadi lumayan bagus dan urut gitu Pak. Misalnya kita pakai halaman
satu slide pertama, nanti slide keduanya bisa sampai 19 halaman tuh tanpa merubah pun kita bisa. Mirip Microsoft juga ada kan Pak. Cuma dalam konteks hal tertentu ini ada kelebihan juga ya Pak meskinya. Cuma begitu masuk Microsoft 365 berubah apa tidak Pak? Satu itu Pak. Terus yang kedua tugas untuk ini untuk video Canva ini apakah bisa dikumpulkan di akhir nanti sebelum, biasanya kan yang sudah di one man itu kan sebelum sebelum pembagian sertifikat ya, katakanlah gitu, itu ada tanggalnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak. Untuk sebenarnya kita bisa mengintegrasikan ya di sini dengan Canva. Saya belum menemukan ya, tapi pernah ada paket Canva dan Kaizala, tapi lupa saya mengintegrasinya bagaimana. Nah, maksudnya untuk desainnya berubah atau tidak itu bagaimana Pak? Ketika disisipkan gitu ya Pak ya? Ya, kalau disisipkan ke PowerPoint tentu nanti akan menjadi formatnya PowerPoint, tapi kalau tetap video ya juga aman ya Bapak, tidak akan berubah sesuai dengan formatnya video yang ada PowerPoint. Jadi memang kelebihan dari Canva dan PowerPoint sesuatu yang punya karakteristik masing-masing. Ya, kalau kita menggunakan PowerPoint itu yang menurut saya paling powerful ya sejauh ini desain presentasi yang ada videonya dan sebagainya kan. Kalau PowerPoint yang 2019 dan Office 365 desktop itu kan ada fasilitas rekamnya juga, bisa memunculkan suara kita juga, bisa tangkap layar juga, itu cukup menarik ya Bapak. Itu juga sudah ada, dan desain-desainnya, bantuan desain itu atau ilustrasi desain ya, itu juga sudah tersedia. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, nanti tentu di sana untuk pengaturannya di dalam halaman ya, pengaturannya di dalam halaman ini PowerPoint lebih menang karena PowerPoint juga bisa dikerjakan secara offline ya, secara offline, tapi desain-desainnya tadi, ilustrasi desain itu tidak bisa Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu mengerjakan PowerPoint itu offline ya, walaupun seri desktop tapi ilustrasi desainnya itu hanya muncul ketika Bapak Ibu online. Saya pernah mencoba itu ketika saya butuh segera, dan kenapa ilustrasinya nggak muncul? Ternyata butuh online. Nah, sama. Ya, butuh online. Itu maksud saya kan ya. Ya, butuh online ya Pak ya, betul ya Pak? Iya, betul. Ya. Waktu offline itu kita susah deh Pak kayaknya. Jadi ya, anak-anak tuh kalau kita ngajar ya, ayo cari wifi dulu. Ya, walaupun kita buat PowerPoint yang online di sini ya, yang offline ya, yang offline tapi offline. Ilustrasi desainnya itu hanya muncul ketika online gitu ya. Online. Kalau kita tidak online tidak muncul. Nah, betul, seperti Pak, itu. betul. Nah, seperti maka juga saya tanyakan ketidakkomplitannya itu. Iya, betul. Ya. Komplitannya itu muncul ketika online. Kalau online itu komplitannya juga tidak bisa muncul. Ya, betul. Gitu ya Pak ya, intinya. Maka tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai yang karep kita. Matur nuwun Pak. Canva juga ini kan tidak ada seri offline-nya. Nah, untuk mendapatkan berbagai macam ilustrasi desainnya ini kita juga harus online. Nah, ini juga jadi perbandingan yang setingkat juga karena sama-sama membutuhkan akses internet. Nah, kalau di Canva kan kelebihannya desainnya memang lebih menarik gini ya. Kalau di PowerPoint itu berdasarkan gambar yang kita masukkan, teks yang kita masukkan, baru desainnya baru membentuk. Nah, kalau di Canva ada template. Baru dan membuat. halaman berikutnya mengikutinya mudah, Pak. Ya, kalau dari Canva itu berdasarkan template kemudian diganti, tapi kalau dari PowerPoint dimasukkan gambar dan teksnya baru membuat desainnya oleh sistem secara online gitu. Jadi memang terbalik sistem kerja dari keduanya, ini berbedanya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini sepertinya Pak Am ini sudah sangat terbiasa menggunakan PowerPoint. Sudah, Pak. Sudah. Ya, kan tidak harus berarti desainnya cantik dan menarik, Pak. Setidaknya kita sudah terbantu dengan fasilitas-fasilitas itu yang mempermudah beberapa pekerjaan kita.
Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sertifikat tadi Pak, sertifikat sudah ada di panduan ya Pak. Paling lambat nanti di ini ya Pak ya, di tahap 2 di 31 Januari ini untuk bisa kita terima tugas-tugasnya gitu ya Pak ya. Hanya satu ya Pak? 31. Enggak, tugasnya hanya satu itu untuk video. Iya. Iya, hanya satu saja Pak. Nanti kalau kebanyakan enggak jadi ngajar, cuma mengerjakan tugas terus Pak. Habis Pak. Matur nuwun. Iya, ini saya buat seminimal dan semudah mungkin agar teman-teman semuanya bisa untuk belajar. Tapi konteksnya kan ini cuma penanaman konsep ya Pak. Kalau Ya, untuk desain yang expert kan 5 menit itu kurang representatif saya kira. 5 menit 5 slide itu kurang representatif. Tapi karena ini hanya penanaman konsep, nanti pengembangannya di aplikasi dalam kehidupan sehari masing-masing sesuai dengan kebutuhan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengejar di produk, tapi kita sama-sama untuk belajar terutama pada penanaman konsep agar kita punya banyak referensi untuk mengajar sehingga anak didik kita tidak jenuh dengan model-model pembelajaran dan media yang kita sajikan dalam setiap harinya. Ya, gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf kita akhiri untuk diskusi pada siang hari ini. Sudah pukul 2, sudah 1 jam. Kita lanjutkan nanti besok ya Bapak Ibu, nanti grup WA-nya dan Telegram saya buka besok saja ya, karena masih ada beberapa info yang harus saya sampaikan. Nanti besok kita buka lagi, kita bisa lanjutkan untuk diskusi ya Bapak Ibu, terutama membahas tentang penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di sana. Tidak harus saya yang menjawab ya, karena saya juga tidak selalu pegang HP, nanti saling mengisi, saling menjawab, monggo kami persilahkan. Pada dasarnya kita tidak terfokus hanya output saja, tapi juga komunikasi dan sebagainya untuk kita saling bekerja sama di kegiatan yang berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita lakukan hari ini, kemarin, besok dan seterusnya menjadi berkah ya, dicatat Allah sebagai amal kebaikan, memberikan impact positif buat anak didik kita untuk meningkatkan kualitas hasil belajarnya, dan yang pasti jadi amal jariah buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh live duluan ya. Saya masih menunggu rekamannya tersimpan. Bapak Ibu boleh live duluan. Nanti saya menunggu rekamannya tersimpan dulu.